Salam jumpa kembali di MT Channel Fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fluida dinamis. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang tabung pitot dan contoh-contoh soal. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar video ini semakin bermanfaat bagi orang lain. Berikut diberikan gambar sebuah tabung pitot, di mana tabung pitot ini terdiri dari suatu tabung horizontal, lalu dilengkapi dengan suatu tabung mirip pipa U, di mana di bagian yang kecil ini terbuka ya ke sebelah kiri. Prinsip kerjanya seperti apa? Nah, ingat tabung pitot ini kan berfungsi untuk menentukan kecepatan aliran udara atau gas yang mengalir pada pipa, atau juga bisa digunakan untuk menentukan kecepatan pesawat terbang. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Nah, prinsip kerja tabung pitot itu berdasarkan prinsip dari persamaan Bernoulli. Ambil dua titik, misalnya titik 1, yaitu pipa kecil yang terbuka, ya, terbuka ke sebelah kiri ini tadi. Kemudian titik 2 itu adalah titik di atas pipa yang berada di atas pipa U, ya. Lalu kalau suatu fluida mengalir, sebagian akan masuk ya udaranya, ya fluida udara atau gas akan masuk ke tabung atau pipa U. Nah, sebagian besar akan lewat ya karena ini adalah pipa kecil. Lalu suatu saat ya kecepatan di pipa 1 ini, ya pipa kecil ini akan 0 setelah dia mendesak cairan yang di bawah ini atau cairan manometernya sejauh H. Oke. Nah, terus kalau dikaitkan dengan persamaan Bernoulli bagaimana? Ya, kita ambil dua titik tadi, di mana P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, di mana dia pipa horizontal, maka kita tinggal coret H1 dan H2-nya. Lalu perbedaan tekanan titik 1 dan titik 2, yaitu P1 min P2, ya pindah ruas sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, di sini, ya setelah dia udah seimbang, artinya setelah sudah mengalir fluida dari atau gas tersebut dengan normal, maka nanti V1-nya suatu saat akan stop ya, dalam keadaan seimbang dia akan stop, tidak bisa mendesak lagi fluidanya. Lalu kita katakan V1-nya 0. Kalau begitu, persamanya tinggal P1 min V2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Ya, ini kita anggap nanti persamaan 1. Lalu, bisa kita cari atau bisa kita tahu perbedaan tekanan titik 1 dan titik 2 dari indikator cairan ini, ya dari pipa U. Di mana kalau kita tinjau pipa U, titik A dan titik B itu memiliki tekanan sama ya berdasarkan hukum utama hidrostatis. Nah, ya karena PA sama dengan PB, sementara PA yang menekan titik A itu adalah P1, sedangkan yang menekan titik B itu adalah P2 ditambah dengan rho GH cairannya ini. Ya, rho GH cairan ini. Sehingga kalau kita samakan PA sama dengan PB, maka P1 sama dengan P2 tambah rho aksen GH. Kalau kita selesaikan, maka P1 min P2 sama dengan rho aksen GH. Nah, ini kita anggap persamaan yang kedua. Lalu kalau kita substitusi persamaan 1 dan 2, P1 min P2 kita substitusi menjadi rho aksen GH, sehingga rho aksen GH sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, V2-nya kita misalkan V, ya, gas yang masuk dan atau yang keluar dari pipa. Maka persamaannya akan menjadi V sama dengan dikali silang akar 2 rho aksen GH per rho. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, misalnya ada sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan pesawat terbang. Jika diketahui selisih tinggi permukaan fluida pada pipa U sebesar 50 cm, yang ini 50 cm, dan diketahui juga fluida yang ada di pipa U ini memiliki massa jenis 1200 kg
per meter pangkat 3, dan sementara massa jenis udara, sejenis udaranya ini ya diketahui adalah 1,2 kg per meter pangkat 3. Pertanyaannya adalah tentukankah kelajuan pesawat tersebut. Ya, kita tulis diketahui selisih tinggi permukaan fluidanya adalah 50 cm atau 0,5. Lalu massa jenis fluida yang mengalir ini atau udara adalah 1,2. Sementara fluida cairan yang di pipa U sebagai cairan tambahannya ya di manometernya adalah 1.200 kg per meter pangkat 3. Pertanyaannya, berapakah kelajuan pesawat? Nah, kelajuan pesawat bisa kita hitung akan sama atau sangat mendekati dengan kelajuan udara yang masuk. Karena misalnya ketika pesawatnya bergerak ke kanan atau ke kiri, ketika pesawat bergerak ke kiri dengan kelajuan V, maka udara akan masuk ke dalam pipanya ya dengan kelajuan V ya. Cuman arahnya akan berlawanan. Nah, kalau begitu, kalau V pesawat sama dengan V udara yang masuk, maka tinggal kita masukkan tadi. Persamaannya adalah V sama dengan akar 2 rho aksen GH per rho. Nah, kita tinggal masukkan akar dari rho aksennya adalah 1.200 dikali G 10 dikali H-nya adalah 0,5 dibagi rho-nya. Rho-nya itu adalah fluida yang mengalir tadi, yaitu udara 1,2. Maka kita dapatkan V sama dengan akar 10.000, yaitu sebesar 100 meter per detik. Maka kesimpulannya, kecepatan pesawat itu akan sama dengan 100 meter per detik. Sebagai contoh yang kedua, kanker di samping merupakan salah satu model tabung pitot zat cair di pipa kecil kanan lebih tinggi. Karena apa? Kenapa zat cair di sebelah kanan ini, ya sebelah kanan lebih tinggi cairannya dibandingkan sebelah kiri. Nah, tentu kita tahu kenapa lebih tinggi, tentu karena tekanan di titik 2 pasti lebih besar. Nah, kenapa tekanan di titik 2 lebih besar? Maka bisa kita jawab dari persamaan Bernoulli tentunya. Dari persamaan Bernoulli, di mana P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan V2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Ini titik 1, dan ini titik 2-nya. Nah, karena pipanya horizontal, kita tinggal coret H1 sama dengan H2. Lalu, beda tekanannya P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min P1 kuadrat. Nah, kita tahu di sini, setelah alirannya sudah normal, yang udah mengalir dengan normal, maka nanti ini akan dalam kondisi seimbang, maka di titik 2, kecepatan aliran fluid di titik 2 itu akan 0. Artinya tidak akan bisa lagi cairannya naik ke atas dalam kondisi seimbang setelah dia sudah mencapai delta H. Maka V2-nya kita coret ya, sehingga P1 min P2 sama dengan minus setengah rho P1 kuadrat. Artinya ini P1 min P2 akan negatif. Berarti bukan P1 yang lebih besar dari P2. Karena P1 min P2 nilai negatif. Berarti kita balik aja. Maka P2 min P1 adalah setengah rho V1 kuadrat. Artinya tekanan di titik 2 lebih besar daripada tekanan di titik 1. Jadi bisa disimpulkan kenapa lebih tinggi di sebelah kanan pipanya, cairannya lebih tinggi di sebelah kanan, yaitu sejauh delta H, itu adalah karena tekanan di titik 2 lebih besar daripada tekanan di titik 1. Kenapa tekanan di titik 2 lebih besar dari tekanan di titik 1? Karena kecepatan di titik 2 lebih kecil daripada kecepatan di titik 1. Nah, ini sesuai dengan hukum Bernoulli. Jika kecepatan besar, maka tekanannya kecil. Jika kecepatan kecil, maka tekanannya akan besar. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin bermanfaat bagi orang lain.